Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Fahira Ainunisa dengan NIM 1914283 dari kelas Perbankan Syariah semester 6C. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang sengketa serta proses penyelesaian sengketa dan konflik dari mata kuliah arbitrase. Dalam menjalankan aktivitas kehidupan, manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan masalah harta dan benda. Setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan dapat menimbulkan berbagai reaksi. Ada reaksi negatif maupun reaksi yang positif. Reaksi positif dalam transaksi bisnis tentu dapat menguntungkan para pihak yang terlibat. Sedangkan reaksi negatif dalam transaksi bisnis akan mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak. Reaksi negatif ini akan menimbulkan sengketa bisnis bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Sejatinya, setiap individu atau kelompok sangat menginginkan hidup damai dan tentram, serta selalu berusaha menghindari munculnya sengketa. Namun pada kenyataannya, kesalahpahaman sebagai penyebab sengketa tersebut terkadang sulit dihindari. Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas dua poin. Poin yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan sengketa, dan poin yang kedua yaitu bagaimana proses penyelesaian sengketa tersebut. Untuk mencapai sebuah tujuan dalam hidup, manusia akan berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terlebih dahulu. Nah, kebutuhan setiap manusia berjenjang, dalam arti setelah salah satu kebutuhan dipenuhi, manusia akan berusaha memaksimal mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan lainnya. Menurut Maslow, hierarki kebutuhan manusia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, physiological need, yaitu kebutuhan badaniah meliputi sandang dan pangan. Yang kedua yaitu safety needs, yaitu kebutuhan keamanan meliputi kebutuhan keamanan jiwa maupun keamanan harta. Yang ketiga, social needs, yaitu kebutuhan sosial meliputi kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain, kebutuhan dan akan perasaan dihormati. Yang keempat yaitu esteem needs, yaitu kebutuhan akan penghargaan berupa kebutuhan akan harga diri dan pandangan baik dari orang lain terhadap kita. Self-actualization needs, yaitu kebutuhan akan kepuasan diri. Poin yang pertama yaitu pengertian dari sengketa. Sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Nah, sengketa juga dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik. Kemudian, poin yang kedua yaitu proses penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa, dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa dapat disederhanakan kepada dua bagian, yaitu yang pertama, alternatif penyelesaian sengketa, atau bisa disebut juga alternatif dispute resolution, meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian akhir atau arbitrase. Dan yang kedua yaitu tentang pengadilan. Proses penyelesaian sengketa menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut John Burton, penyelesaian sengketa settlement of dispute, yang di dalamnya terdapat wewenang dan hukum
yang dapat dimintakan kepada para pihak oleh kelompok penengah atau mediator untuk dilaksanakan. Dalam hal ini, pendekatan tradisional terhadap manajemen dan pengaturan sengketa pada umumnya berdasarkan mediasi dan negosiasi. Pendekatan ini hanya akan berjalan apabila pihak-pihak yang bersengketa setuju untuk negosiasi dan mempunyai sesuatu yang nyata dapat ditawarkan. Kemudian menurut Dan G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, mengemukakan teori tentang strategi penyelesaian sengketa atau konflik, yaitu contending atau bertanding, yielding mengalah, problem solving pemecahan masalah, withdrawing menarik diri, dan inaction diam. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.